Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini, keyakinan kita bahwa Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kita. Keyakinan kita pada malam hari ini bahwa Tuhan akan menjamah seluruh kehidupan kita. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu, dan katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
pujian Engkau kudus pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah namamu. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan pada malam hari ini. Naikkan pujian penyembahmu bagi Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus,
Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kami mau menaikkan Engkau Allah yang kudus pada malam hari ini. Haleluya. Di tahta suci-Mu kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Menyembah Nama-Mu disanjung tinggi pada malam hari ini. Nama-Mu diagungkan tinggi pada malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana. Kami nyanyikan Hosana bagimu Tuhan yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi katakan ku nyanyi.
Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba serahkan pemberitaan, sabda kebenaran firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas mengambil alih kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Berbicaralah Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan suara isi hati Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang ditabur hari ini Bapa, itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi jawaban atas setiap kerinduan, permasalahan, pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan hari ini? Saya percaya sekalipun ada tantangan dalam hidup saudara, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, tapi tetap Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Karena saudara boleh ada sebagaimana saudara ada. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang yang menjadi timbul kekhawatiran, apalagi dalam menghadapi tahun depan. Kita akan menghadapi pemilihan presiden. Sebelum menghadapi pemilihan presiden ada begitu banyak mulai terjadi keresahan-keresahan, kemudian mulai terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang berakibat gesekan-gesekan. Belum lagi kita melihat bagaimana terjadi perang antara Israel dan Hamas, dan itu dikaitkan dengan agama-agama tertentu, dan itu membuat satu keresahan-keresahan yang terjadi baik di dunia sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi ketika terjadi situasi kondisi, perasaan yang menjadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keresahan yang menimpa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya kekhawatiran, keresahan, ketakutan, atau masalah-masalah hidup, problema hidup gitu ya, itu bisa menimpa kepada siapa saja, baik anak-anak Tuhan maupun anak-anak di luar Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi kondisi seperti ini, khususnya di dalam pergumulan tantangan hidup yang kita hadapi. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi satu pergumulan ataupun menghadapi satu tantangan, apakah Injil Kristus, apakah perkataan firman Tuhan, apakah janji firman Tuhan masih lebih besar daripada persoalan pergumulan yang kita hadapi? Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar 3 kunci kemenangan dalam menghadapi persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Berdasarkan kitab Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini adalah 3 kunci kemenangan yang firman Tuhan tuliskan dan menjadi satu pedoman dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kita menyikapi ataupun menghadapi pergumulan, tantangan hidup, persoalan apapun itu bentuknya dalam hidup saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kunci pertama untuk kita menjadi pemenang, berdasarkan kitab Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Bahkan ada satu ayat kebenaran firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa selalu di dalam Tuhan. Artinya apa? Baik atau tidak baik keadaan kita, baik dalam kelebihan atau kelimpahan ataupun kekurangan, baik dalam kesehatan tubuh yang prima maupun dalam kesehatan tubuh yang kurang baik, firman Tuhan katakan tetap bersukacita. Arti bersukacita di sini, tadi saya katakan bahwa ketika kita bersukacita, ketika hidup kita nggak ada tantangan, itu sesuatu hal yang biasa, saudara. Ketika hidup kita itu tidak ada pergumulan, ada di zona yang nyaman, untuk firman Tuhan katakan tetap bersukacita,
Itu pasti semua orang bisa melakukan. Tetapi firman Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersuka cita, artinya bagaimana kita harus berjuang, bagaimana kita harus berusaha, bagaimana kita harus bertekad dalam kita menghadapi setiap persoalan, dalam kita menghadapi setiap pergumulan dan menetapkan diri kita untuk kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Sekalipun ada dalam situasi kondisi yang kita belum bisa melihat, ada dasar untuk berharap seperti di dalam Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun mungkin hari ini kita belum bisa melihat jalan keluar, sekalipun hari ini kita belum bisa melihat sesuatu hal yang titik terang atas setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tapi kalau kita mau keluar sebagai pemenang, firman Tuhan katakan tetaplah bersuka cita. Kenapa kita bisa bersuka cita? Karena kita punya iman yang benar. Iman yang terus berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia nggak pernah biarkan saudara dan saya melangkah berjalan seorang diri. Tapi yang Tuhan mau, berdasarkan kitab Roma 12 ayat 12 dikatakan, untuk kita bisa menjadi pemenang, keluar, kita hanya melewati lembah kekelaman, kita keluar dari setiap persoalan pergumulan kita, dan kita keluar sebagai pemenang, kita meninggikan panji Tuhan. Firman Tuhan katakan, bersuka citalah dalam pengharapan. Pada waktu kita menggantungkan seluruh pengharapan kita dengan iman yang benar kepada Yesus Kristus, kepada Injil Kristus, firman Tuhan katakan, maka hidup kita akan selalu diisi dengan bersuka cita. Pada waktu kita bersuka cita, bukan berarti hidup kita nggak ada persoalan, bukan berarti hidup kita nggak ada pergumulan. Pada waktu saudara dan saya tersenyum, ketika kita menjumpai orang lain, orang lihat hidup kita, kok orang itu sepertinya hidupnya happy-happy aja ya. Padahal hidupnya penuh dengan permasalahan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan duri dalam daging, penuh dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupnya dia. Penuh dengan orang yang berusaha mendiskreditkan hidupnya dia. Penuh dengan orang yang berusaha mencemooh hidupnya dia. Tapi kenapa dia masih bisa tersenyum? Kenapa masih ada sukacita Tuhan dalam hidupnya? Kenapa dia masih gak seperti orang susah? Karena dia berharap bahwa ketika dia menghidupi Injil kebenaran firman Tuhan, dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia alami, Allah turut bekerja. Tuhan turut campur tangan. Dan janji Tuhan, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita nggak penuh dengan kekhawatiran. Khawatir tetap khawatir, tetapi pengharapan kita, iman kita lebih besar daripada kekhawatiran kita. Sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita-sukacita Tuhan. Sehingga hidup kita selalu bersukacita. Orang bisa melihat saudara dikasih Tuhan. Kita bersukacita bukan karena situasi kondisi yang sedang membawa kita untuk bersukacita, tetapi kita menyadari bahwa harapan kita kepada Allah yang hidup, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan berkata seperti itu, karena firman Tuhan katakan Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Waktu firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan pernah biarkan kita berjalan seorang diri. Dia ada selalu mendampingi setiap musim hidup kita. Ketika firman Tuhan katakan dialah yang mengerjakan segala sesuatu, itu adalah pengharapan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan sekalipun kita jatuh, tapi kita nggak pernah sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Makanya kita tetap bersukacita, ya Tuhan, mungkin hari ini saya dalam keadaan sedang terprosok Tuhan. Sedang dalam keadaan jatuh. Tapi firman-Mu berkata, sekalipun mungkin ukuran manusia saya sedang jatuh Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi firman-Mu berkata pada waktu saya berharap kepada Tuhan, pada waktu saya percaya dan saya tetap bersuka cita, saya tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya sekalipun saya jatuh, saya tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar, bukankah sukacita itu merupakan salah satu dari rasa 9 buah roh saudara yang dikasih Tuhan. Galatia 5 ayat 22 menuliskan sukacita itu adalah salah satu rasa daripada buah roh saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jika saudara dan saya membutuhkan sukacita yang dari Tuhan untuk terus memenuhi kehidupan saudara dan saya, sekalipun hidup saudara dan saya dipenuhi dengan tantangan, dipenuhi dengan pergumulan, dipenuhi dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan, firman Tuhan katakan, kalau engkau perlu sukacita dari Tuhan, mari buka hatimu, mari undang Roh Kudus untuk diam di dalam hidupmu, maka sukacita itu akan melimpah dalam hidupmu. Kenapa kita bersukacita? Pada waktu kita mengundang Roh Kudus, Roh itu akan memberitahukan kepada kita, memimpin kita bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan.
Bahwa di dalam Yesus sekalipun kita jatuh gak pernah tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Karena janji kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah biarkan kita seorang diri. Dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Itu janji kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan. Yang terus menggantungkan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi poin pertama kita belajar bagaimana caranya supaya kita keluar sebagai pemenang menghadapi setiap persoalan pergumulan kita apapun bentuknya itu. Di dalam Roma 12 ayat 12 katakan, tetap bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Saya pernah katakan mengucap syukur, artinya bersukacita dalam keadaan kita dalam keadaan gak ada persoalan pergumulan itu biasa-biasa saja saudara. Tapi ketika engkau bisa bersukacita, engkau bisa mengucap syukur dalam keadaan hidupmu, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam berkekurangan, engkau masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, engkau tetap bersukacita, engkau masih bilang, Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sekalipun hari ini saya cuma makan 1 kali, tapi terima kasih Tuhan masih kasih saya makan 1 kali Tuhan. Atau mungkin ketika engkau merasa ada masalah dalam pekerjaanmu ataupun masalah dalam kesehatanmu, engkau tetap bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih sekalipun tubuh dan dagingku sakit rasanya Tuhan, sekalipun dokter sudah angkat tangan Tuhan, tapi saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena saya percaya janji Tuhan. Sekalipun saya belum bisa menerima janji Tuhan di dunia yang fana ini, tapi saya percaya saya akan terima janji Tuhan di tanah surgawi yang Tuhan janjikan. Tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Kunci yang kedua, berdasarkan kitab Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pemenang dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita? Tetap di ayat 12 dikatakan sabar dalam kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sabar ini mudah untuk diucapkan, tapi perlu pengorbanan dan usaha untuk dilakukan. Sabar, saudara. Sabar. Sabar itu enggak mudah, saudara. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bisa bersabar. Bersabar ketika dalam keadaan zona nyaman, ketika hidup kita dalam enggak ada tantangan, itu mudah. Tapi ketika saudara sabar, ketika hidup saudara ada di dalam satu tantangan, ketika hidup saudara ada di dalam satu kesesakan, perlu iman. Perlu percaya penuh kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa kunci kedua untuk kita bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi persoalan pergumulan kita. Sabarlah menghadapi setiap kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sabar menunggu janji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kata sabar dalam bahasa asli Yunaninya dikatakan bahwa hupomeno, yang artinya menanti dengan sabar. Bagaimana kata sabar ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kesabaran yang walaupun kita sedang mengalami satu penderitaan, kita sedang mengalami satu pergumulan, kita sedang mengalami satu situasi kondisi yang rasanya tidak nyaman, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang mengalami satu proses yang bertubi-tubi. Yang ini baru selesai, kok tiba-tiba muncul lagi persoalan yang lain. Yang ini baru selesai, kok tiba-tiba muncul lagi. Tapi firman Tuhan katakan, hupomeno, sabar, saudara yang dikasihi Tuhan. Pepatah dunia bilang, orang yang sabar itu disayang Tuhan. Itu dunia, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, bahwa ketika engkau sedang mengalami penderitaan, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, ketika engkau sedang mengalami sesuatu hal yang gak nyaman dalam hidupmu, ketika engkau sedang mengalami sesuatu hal yang membuat berusaha menekan iman pengiringanmu kepada Tuhan, ketika engkau sedang mengalami penganiayaan, ingatlah firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran adalah kunci untuk kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Karena waktu kita sama waktu Tuhan tuh beda, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, 1 hari di sana sama seperti 1000 tahun di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. 1 banding 1000, saudara. Beda, waktu Tuhan sama waktu kita tuh beda.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kunci kedua firman Tuhan katakan, sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sabar aja nunggu janji Tuhan. Tuhan, hari ini saya berdoa, saya butuh jawaban Tuhan. Tapi sampai hari ini kok kayaknya belum ada tanda-tanda Tuhan mau jawab doa saya. Belum ada tanda-tanda dari persoalan pergumulan saya tuh akan dibukakan jalan. Sabar. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan, saya berdoa ambil duri dalam daging. Rasanya nggak nyaman Tuhan. Tuhan bilang, sabar. This is not the time. Ini bukan waktu yang tepat. Saudara dikasih Tuhan, cara pandang kita semua serba terbatas. Tapi cara pandang Tuhan tuh nggak terbatas. Dia tahu kapan waktu yang tepat, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk kita bisa sabar, kita perlu iman yang penuh kepada Tuhan. Amin. Jadi untuk kita bisa memperoleh kemenangan, kunci kemenangan yang kedua berdasarkan Roma 12 ayat 12, dalam kita menghadapi setiap persoalan pergumulan kita, sabar saudara. Sabarlah dalam setiap kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kunci yang ketiga dan yang terakhir, untuk kita bisa menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan persoalan kita. Tetap di dalam Roma 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, doa itu menjadi satu senjata yang ampuh untuk kita bisa masuk di dalam hadirat dan mengetuk Tuhan, hati Tuhan. Ada satu pepatah katakan bahwa doa itu nafas hidup orang benar. Di dalam doa kita bisa mengetahui, bisa merasakan isi hati Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam masalah, sekalipun kita ada di dalam pergumulan, sekalipun kita ada di dalam satu tekanan hidup. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau keluar sebagai pemenang, kunci yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun di sini bukan cuma hari ini berdoa, nggak dijawab, besok berdoa, besok bolong, besok berdoa lagi. Enggak, saudara. Bertekun itu artinya setiap waktu tetap terus lakukan bagian kita. Percaya, berdoa, terus percaya, berdoa kepada Tuhan. Terus ngomong sama Tuhan, hari ini belum dijawab, nggak apa-apa. Terus kita berdoa, terus kita curahkan isi hati kita. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang tertulis di dalam hati kita dan kita nggak bisa ngomongin. Dan luar biasa hebatnya saudara dikasih Tuhan. Pada waktu kita ngomong mengenai doa, Tuhan ngomong di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kadangkala ketika kata-kata itu kita nggak tahu mesti berkata-kata seperti apa. Setiap tetesan air mata kita pun Tuhan bisa mengartikan. Tuhan tahu saudara, apa arti dari setiap tetesan air mata kita. Luar biasa Tuhan kita saudara. Ada masanya ketika mungkin kesesakan itu sudah begitu numpuk dalam hidup kita. Waktu kita mau berdoa datang menghadapi hadirat Tuhan, kita baru bilang Tuhan, baru ngomong sama kata Tuhan, air mata sudah jatuh mengalir seperti sungai yang mengalir saudara. Kita baru bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba air mata ini sudah mengalir saudara. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus itu mengerti setiap tetesan air mata kita. Setiap tetesan air mata yang jatuh keluar dari mata anak orang benar. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu, apa yang mau kau sampaikan. Untuk kau keluar sebagai pemenang, firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tekun, dia akan terlihat dari gaya hidupnya. Dia akan terlihat, firman Tuhan katakan dari buahnya lah akan kelihatan saudara yang dikasih Tuhan. Ini berbicara mengenai sikap hati kita. Orang yang tetap bertekun dalam doa, dia artinya dia percaya dengan janji Tuhan. Dia percaya nanti tunggu waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Sehingga pada waktu dalam proses menunggu itu dia tetap bertekun. Tidak akan ada persungutan dalam hidupnya. Tidak akan ada kata-kata mencari kambing hitam dalam hidupnya lewat setiap persoalan pergumulan yang dia hadapi. Dia akan bilang, ya kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, saya percaya. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat. Tuhan yang izinkan ini terjadi, Tuhan juga nanti pasti akan bereskan semuanya.
saya lakukan bagian saya, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Dia akan selalu percaya kepada Tuhan, dia akan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga lewat hidupnya Tuhan jauhkan daripada persungutan-persungutan, mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dia akan selalu menjaga hidupnya, menjaga hatinya, supaya hatinya dan hidupnya itu selalu kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Makanya dia tetap bertekun dalam doa. Dia selalu mencurahkan isi hatinya di dalam doanya. Dia nggak akan cari pembenaran kemana-mana, saudara. Untuk kita bisa keluar sebagai pemenang, pastikan engkau tetap bertekun di dalam doa, menjaga hubunganmu kepada Tuhan. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dan bertekun di dalam doa, saudara yang dikasih Tuhan. Doa seperti apa yang kita mesti naikkan di dalam hadirat Tuhan? Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Doa yang melibatkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukankah saya selalu katakan bahwa nggak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, kita sedang membangun satu komunikasi kepada Tuhan. Kita sedang bertemu muka dengan muka. Dan kita sedang membuka hati kita sehingga Tuhan bisa lihat hati kita dan kita pun bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam doa-doa yang kita naikkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah firman Tuhan menuliskan bahwa Dia itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kalau dibilang Tuhan janjikan untuk kita bisa keluar sebagai pemenang, tadi ada tiga kunci dikatakan. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan bahwa kunci yang pertama tadi dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ketiga, bertekunlah dalam doa. 3 hal ini firman Tuhan katakan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena firman Tuhan juga menuliskan salah satu panggilan daripada Tuhan atau nama daripada Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat 15 dikatakan dia juga adalah Jehovah Nisi. Bahwa dia adalah panji-panji kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan juga bahwa di dalam Yehezkiel 48 ayat 35 dikatakan dia juga adalah Jehovah Shammah. Bahwa Tuhan yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Kenapa Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup kita? Untuk memastikan kita bisa keluar sebagai pemenang, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia nggak pernah tinggalin saudara dan saya. Saya percaya waktu kita lakukan bagian kita. Bukankah firman Tuhan sudah menuliskan kunci-kunci rahasia untuk kita bisa keluar sebagai pemenang? Tugas saudara dan saya. Kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan janjikan ada kemenangan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Apapun yang saudara alami hari ini. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. 3 kunci kita belajar saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Mari tetap sabar Tuhan. Sekalipun saudara ada di dalam kesesakan, firman Tuhan katakan sabar. Sabar menunggu janji Tuhan. Sabar menunggu cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga dan yang terakhir. Mari tetap bertekun dalam doa. Jadikan doa sebagai senjatamu. Untuk engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk engkau tetap mencurahkan isi hatimu. Jangan jadikan sarana-sarana lain untuk meluapkan emosimu. Atau mencurahkan isi hatimu. Tapi jadikan doa sebagai sarana untuk kau mencurahkan seluruh isi hatimu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bagi setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Saya juga mau berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini. Baik bagi saudara maupun keluarga saudara. Saya berdoa supaya Tuhan senantiasa menjamah dan memberkati hidup saudara dan keluarga saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bukan satu kebetulan Tuhan, kami ada di dalam ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Bagaimana Tuhan sudah berfirman untuk memberikan 3 kunci kemenangan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Daya pandang kami, daya pikir kami, semua serba terbatas Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang terus memberikan pengilhaman dalam kehidupan kami Tuhan. Terus firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami Bapa, agar kami tidak salah melangkah Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap Tuhan, mau bersabar Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki satu karakter kesabaran dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tetap mau bertekun dalam doa Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami tetap Tuhan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Yehova Syama yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Bahwa Engkau adalah Yehova Nisi Tuhan, di mana Engkau adalah panji-panji dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami Bapa. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, apapun keadaan mereka, apapun situasi kondisi yang mereka alami hari-hari ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, yang mereka yang mengalami iman yang mungkin sudah mulai lemah Tuhan, mari ya Tuhan, Roh Kudus Engkau meneguhkan setiap iman pengiringan mereka kepadamu Tuhan. Teguhkan Tuhan, teguhkan dan teguhkan Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan, mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, tapi janji-Mu adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami Bapa. Untuk kami tetap terus menapaki, menjalani setiap kehidupan kami dan melakukan bagian kami Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap masalah-masalah rumah tangga mereka Bapa. Mari Tuhan Kau beracara Bapa. Tuhan berikan kesatuan hati dalam setiap rumah-rumah tangga Tuhan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Tuhan memberkati setiap rumah tangga Kristen yang ada Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih Kristus Tuhan. Semakin hari mereka boleh semakin Tuhan kuat di dalam Engkau. Ada damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan rumah tangga ini Bapa. Sehingga mereka boleh Tuhan menjadi saksi dimanapun mereka berada Tuhan. Yang ada di dalam satu kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu bentuknya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, sekalipun mungkin dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu sakit penyakit pun yang Tuhan tidak bisa sanggup untuk menyembuhkan Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan satu kesempurnaan kesehatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jadilah turut menurut iman percaya mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan masalah finansial, ekonomi Tuhan tolong Bapa. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaan setiap umat Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan tangan dari Tuhan, hamba percaya hari ini Tuhan melawat dan menjamah mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun setiap kerinduan yang mereka bawa, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan seluruh jiwa-jiwa umat Tuhan yang ada, baik yang menyaksikan ibadah jawaban doa ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya